Untuk slide pertama ada pengertian tata niaga pertanian. Tata niaga pertanian merupakan serangkaian fungsi yang diperlukan dalam menggerakkan input atau produk dari tingkat produksi primer hingga konsumen akhir. Dengan demikian, tata niaga pertanian adalah suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem dari fungsi-fungsi tata niaga, fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Sistem tata niaga dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat, yaitu mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya, dan mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu pendekatan analisis tata niaga pertanian. Pendekatan fungsi merupakan aktivitas-aktivitas bisnis yang menangani proses dalam tata niaga yang termasuk yaitu yang pertama, fungsi pertukaran yang merupakan aktivitas dalam perpindahan hak milik barang atau jasa, terdiri dari fungsi pembelian, penjualan, dan fungsi pengumpulan. Yang kedua, fungsi fisik yang merupakan aktivitas penanganan, pergerakan, dan perubahan fisik dan komoditas tata niaga, terdiri dari fungsi penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. Yang ketiga, fungsi fasilitas yang merupakan fungsi untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik, yang terdiri dari fungsi standarisasi, keuangan, penanggulangan risiko, dan intelijen pemasaran atau yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi pasar. Slide selanjutnya yaitu pendekatan kelembagaan. Kelembagaan tata niaga adalah berbagai organisasi bisnis atau kelompok bisnis yang melaksanakan atau mengembangkan aktivitas bisnis atau fungsi-fungsi tata niaga. Pendekatan kelembagaan membantu mengerti bagaimana spesialisasi kita dalam industri pangan. Kelompok ini terdiri dari yang pertama, pedagang perantara yang memiliki dan menguasai produk, yaitu pedagang eceran dan pedagang grosir. Yang kedua, agen perantara mewakili klien dalam penanganan, hanya menguasai produk, yaitu komisioner atau memiliki kekuasaan yang relatif lebih luas dalam penanganan secara fisik produk yang akan dijual. Yang pengolah dan pabrikan adalah kelompok bisnis yang aktivitasnya menangani produk dan merubah bentuk, yaitu bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir. Aktivitasnya menambah kegunaan waktu, bentuk, tempat, dan kepemilikan dari bahan baku, misalnya tepung gandum menjadi roti. Yang berikutnya, organisasi yang membantu memperlancar aktivitas tata niaga, misal membuat peraturan-peraturan, kebijakan, pelelangan, dan asosiasi importir dan eksportir. Pendekatan lain adalah pendekatan sistem atau input-output system, power system, communication system, dan the behavioral system for adapting to internal and external change, dan pendekatan lainnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.